Nah, sekarang kita langsung aja ke eksperimen kita. Kita langsung aja ke eksperimen kita. Sekarang, kalau kalian lihat, mana aja yang kepotong, mana aja yang terproyeksi. Sekarang kita lihat dari furniture. Dia tuh crosshatch, berarti dia sekarang terproyeksi. Generic model, dia terproyeksi. Casework terproyeksi. Window, jendela terproyeksi. Dinding kepotong, kolom kepotong, dan ini juga kepotong. Nah, anehnya, kalau kalian lihat, cut plane itu adalah garis yang memotong elemen kita. Sekarang aku tanya ya, furniture ini kepotong atau enggak? Dia ada di bawahnya cut plane, di bawahnya garis yang motong. Berarti dia bukan kepotong, dia terproyeksi, kan nggak kepotong. Dia sekarang di bawahnya garis yang motong. Jadi dia nggak kepotong. Sama halnya dengan generic model sama casework. Maka dari itu sekarang dia garisnya jadi garis hatch-nya dia jadi hatch yang terproyeksi. Berikutnya, window dia ini kepotong kan. Dia kepotong tapi dia tetap pakai yang proyeksi, yang cross hatch, yang terproyeksi. Padahal harusnya dia terpotong. Door ini juga dia ini juga kepotong di garisnya sini. Di garis cut plane-nya dia juga terpotong. Nah, sekarang kalau kita lihat dari dindingnya, dia ini terpotong ya, karena dia solid. Dari kolomnya ini juga dia terpotong, karena dia solid. Sekarang membuat dinding sebelah sini. Ini dindingnya aku mau turunin di bawahnya cut plane. Dinding sebelah sini, ini aku turunin ya. Kalian lihat ini cut plane-nya 1200. Ini dindingnya aku buat di ketinggian level 2 tapi di offset, dikurangin, jadi dari level 2 dikurangin 3065 ini. Pokoknya dia ada di bawahnya cut plane. Jadinya di floor plan-nya kita sekarang kelihatannya dia cross hatch karena dia terproyeksi, dia nggak kepotong. Jadi sampai wall ini paham ya. Kalau misalnya kita kembaliin, dia terpotong lagi sama cut plane, dia jadinya solid. Nah, kalau kolom, kita lihat ya, kolomnya ini, aku mau ubah dia jadi ketinggiannya di level 1, top offsetnya ini aku mau buat 1000. Dia sekarang jadinya apa? Dia sekarang jadinya terproyeksi, dia nggak kepotong karena dia 1000 ketinggiannya, sedangkan cut plane-nya di 1200. Nah, berikutnya ini aku kembaliin lagi di ketinggian 4000. Nggak usah gini deh, aku kembaliin langsung ke level 2. Ini aku buat 0, level 2. Sekarang mau eksperimen sama furniture, generic model, sama casework. Furniture-nya ini kalau misalnya aku naikin di sini, di tengah-tengah, ini semuanya aku naikin di tengah-tengah ya. Sekarang kalian bisa lihat kalau furniture ini dia masih pakai yang terproyeksi. Dia sekarang ada di tengah-tengahnya cut plane. Berarti sekarang tiga kategori ini dia itu kepotong. Cuman furniture yang aku udah bilang, furniture dia pakai tetap proyeksi. Padahal dia kepotong. Dia nggak ada garis dia nggak ada hatch yang untuk terpotong karena dia nggak bisa dipotong. Generic model dia jadinya solid biru. Berarti apa? Kita udah bilang solid berarti terpotong. Jadi generic model ini bisa kepotong. Dia jadi solid. Sedangkan casework dia masih pakai dia masih pakai hatch yang proyeksi juga, padahal posisinya di sini dia terpotong. Nah, sekarang kita naikin lagi di atasnya cut plane. Di atasnya cut plane sini, di tengah-tengahnya cut plane. Dan ini aku naikin semuanya pakai align. Sekarang kalian bisa lihat perbedaannya. Furniture dia udah nggak kepotong. Dia di atasnya garis potongan ini dan top plane. Dia atasnya garis potongan dan top
top plane, dan dia langsung hilang aja gitu, karena dia nggak kepotong, nggak di bawahnya cut plane, jadinya dia hilang. Generic model, dia sekarang jadi apa? Dia jadinya terprojeksi. Jadi meskipun dia nggak kepotong, dia di atasnya garis potongan, tapi dia masih ada di bawahnya top plane ini. Dia jadinya terprojeksi. Casework sama, dia tuh karena dia masih di tengah-tengah top plane sama cut plane, jadinya dia terprojeksi. Sekarang kita naikin lagi, tiga-tiganya ini kita pilih, kita naikin lagi di atas. Nah sekarang dia ada di atasnya top plane, tiga-tiganya langsung hilang. Jadi kayak gitu behavior-nya dari generic model, furniture, dan casework, biar kalian nggak bingung. Jadi kalau misalnya kalian di plan kalian merasa, loh kok nggak kelihatan, itu kalian harus cek di view range-nya. Kalian ingat, cek di view range-nya. Sekarang kalau view range-nya kalian ganti, itu pokoknya kalian bisa lah langsung ganti-ganti di view range-nya. Misalnya nggak mau 2300 karena behavior-nya nggak sesuai sama yang kalian mau, kalian pengen kelihatannya di plan kayak gimana, kalian langsung adjust di view range. Tapi sebelum kalian adjust di view range, kalian harus tahu behavior dari setiap kategorinya gimana. Jadi fundamentalnya sekarang kalian paham ya. Ini aku kembalikan seperti awal. Selanjutnya kita ke door. Sekarang door-nya ini keadaannya dia terkat. Kayak gini ya modelnya kalau terkat. Kita lihat kalau misalnya dia ada di bawahnya cut plane. Dia nggak kepotong. Gimana dia behave. Ini aku ganti jadi minus 2000. Aku buat 1200. Ini ya, sekarang kalian lihat door-nya ini ada di bawahnya cut plane. Jadinya kalau kalian di plan, hilang door-nya karena dia nggak kepotong, dia juga nggak proyeksi, dia hilang aja. Nah sekarang kalau misalnya kita buat door-nya ini di atasnya cut plane ini kan 1200, kita buat 1300, dia juga hilang, nggak muncul. Jadi door-nya ini baru muncul kalau dia terpotong, kalau nggak kepotong ya nggak muncul. Jadi kita kembalikan lagi ke 0, baru dia muncul. Kalau Windows, sekarang kalian lihat dia keadaannya kepotong, tapi dia tetap pakai yang proyeksi, yang crosshatch. Dia pakai yang terprojeksi. Kita lihat kalau misalnya dia ada di bawahnya garis. Jadi yang membuat dia jadi minus 1000. Dia juga hilang ya. Dia hilang. Sekarang kalau misalnya aku membuat di atasnya cut plane, dia jadinya sekarang juga hilang, nggak muncul. Jadi behaviornya dari jendela dan pintu ini sama ya. Ini aku buat lagi kembali ke semula. Nah, dia kepotong muncul. Jadi tunggu dia kepotong dia baru muncul. Kalau dia nggak kepotong dia nggak muncul. Jadi sampai sini paham ya tentang view range. Ini penting banget soalnya. Selanjutnya aku membuat, ini kan kita sekarang ada di floor plan. Gimana kalau kita ada di ceiling plan? Ceiling plan tuh kalian tahu kan apa? Jadi sekarang kita ada di FFL, kita mau ke FCL, floor seal yang buat ceiling. Gimana cara kita punya ceiling plan? Sebenarnya di sini kita udah ada ceiling plan ke level 1, muncul ceiling plan-nya. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya ceiling plan, kalian tinggal ke view, ke plan views. Oh salah, bukan drafting views. Ke plan views, di sini ada RCP, reflected ceiling plan. Di sini kalian tinggal pilih. Jadi ada level 1, level 2-nya ceiling plan. Kalian tinggal pilih terus klik OK, nanti muncul di sini ceiling plan level 1. Sekarang kalau kita lihat di ceiling plan, kenapa cuman ada ini yang muncul? Cuman ini ya yang muncul di ceiling plan. Karena dia sekarang ada di atasnya top plane. Kalau misalnya dia ada di bawahnya top plane,
dia nggak muncul. Jadi tunggu dia ada di top plane, dia baru muncul. Misalnya ini aku mau buat 1000, top plane-nya kan 2300, ini mau buat 2400. Dia nggak muncul juga ya, karena dia udah di atasnya top plane. Jadi dia harus terpotong sama garis yang top plane. Ini top plane-nya di sini. Dia harus terpotong sama top plane-nya baru muncul. Jadi ini aku misalnya buat 1300, dia masih muncul. Nah, dia ada di top plane. Kalau dia di bawahnya top plane, dia juga nggak muncul. Kalau di atasnya top plane, dia nggak muncul. Dia harus terpotong sama top plane. Kalau kita lihat ya, kalau misalnya pintu gimana. Ini pintunya aku buat jadi ketinggiannya 700. Muncul sekarang di ceiling plan. Karena dia ada di top plane. Kalau kita buat 2400, dia nggak muncul juga. Jadi behavior jendela dan pintu ini sama. Selanjutnya untuk ini generic modelnya, ini aku mau pindahin ya. Ini aku pilih tiga-tiganya, aku naikin ke atasnya top plane. Dia muncul. Tapi ini aku mau buat dulu ke VG. Kalau dia terproyeksi kayak gimana, kalau ke cut kayak gimana. Jadi aku mau buat sekarang furniture. Ini case diagonal crosshatch. Crosshatch blue. Oke, jadi sekarang dia keadaannya, ingat ya nih di RCP, ceiling plan. Nah ini jadi sekarang dia keadaannya terproyeksi semua. Dia nggak ke-cut sama top plane-nya, dia keadaannya terproyeksi semua. Dia ada di atasnya top plane. Sekarang kalau kita buat dia terpotong sama top plane, ini top plane-nya di sini. Casework dan furniture, dia masih terproyeksi. Untuk generic model, dia ter-cut. Ini bedanya plan sama ceiling plan. Floor plan sama ceiling plan. Bedanya di sini. Kita lihat di level satunya tadi. Ini mereka generic modelnya nggak ter-cut, tapi terproyeksi. Di level 1. Ini terproyeksi. Yang ter-cut, furniture-nya hilang. Karena dia nggak ter-cut sama cut plane. Jadi ini terproyeksi, furniture hilang. Kalau misalnya dia ter-cut di sini, generic modelnya jadi ter-cut, furniture dan casework-nya terproyeksi di cut plane. Karena dia nggak bisa di-cut. Jadi generic model doang yang solid, yang lainnya terproyeksi. Nah, kalau misalnya dia di sini, kita ke RCP lagi, generic modelnya ter-cut. Ini dua ini terproyeksi. Kalau di atasnya top plane semua, jadi terproyeksi semua. Kalau di bawahnya top plane, hilang. Jadi kalau dia ada di bawahnya top plane, dia hilang. Ya ginilah lengkapnya dari penjelasan aku mengenai view range. Ini panjang banget ya videonya. Cuma menurut aku ini sangat fundamental. Dan kalau misalnya aku jelasinnya cuman pakai postingan di Instagram atau penjelasan singkat di TikTok, aku nggak yakin kalian bisa paham secara menyeluruh. Menurut aku fundamental harus dijelasin benar-benar jelas supaya kalian nggak bingung waktu untuk jalanin project kalian. Dan di TikTok aku ada buat tentang view range juga. Tapi bedanya ini aku pakai kasur, pakai wardrobe, lemari, pakai jendela, pakai table, chair, karena kurang general gitu.
aku mau jelasin dari yang paling dasar, yaitu pakai box kayak gini. Jadi biar kalian ngebandinginnya lebih gampang, lebih tahu behaviornya yang sebenarnya kayak gimana. Kayak gitu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Ini panjang, jadi aku mau bagi jadi 2 part aja. Cuman aku berharap semoga kalian paham dengan video ini, fundamentalnya kuat, dan kita bisa move ke project kita, ke tutorial kita selanjutnya. Untuk selanjutnya tutorialnya aku mikir aku mau buat tentang AutoCAD. Jadi gimana cara masukin dari CAD ke Revit, gimana cara manage-nya, gimana cara pokoknya tentang CAD ke Revit, dan berikutnya setelah itu aku membuat tentang topografi. Jadi jangan kemana-mana, kalian ikutin terus di YouTube channel aku, dan kalau kalian masih kadang bingung-bingung, aku ada tutorial lainnya di Instagram dan TikTok aku. Jadi kalian bisa lihat tutorial lainnya untuk saling melengkapi di setiap platform yang aku buat. Sekian dan sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Bye-bye!